belakang dulu kali ya. Gimana Mas? Baik Pak. Mau duduk dulu? Bapak Mirza, cara objek Yuk. Ada yang minta foto Pak. Udah Pak. siap. Harusnya juga tampil Pak. Go. Habis lari dia udah keringetan gasnya. Ayo Pak, Ibu. Go Pak. Ayo di mana? Belakang. Iya Pak, di sini Pak. Dan nanti belum ya. Upacara yang belum dibaris dengan bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 Selasa 2 Mei 2017 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Komandan Upacara.
Teruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan. Di tempat. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Mangga. Tegap. Maju. Jalan. Belok. Kanan. Jalan. Belok kanan. Langkah. Siap. Maju. Jalan. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mengeningkan cipta mulai. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur
upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia ditirukan seluruh anggota Korps. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa,
kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dibacakan Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Saya hormati para ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seluruh peserta upacara yang saya hormati. Saya akan bacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Pada hari yang penuh berkah dan nikmat ini, 2 Mei 2017, kita kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu, marilah kita bersyukur tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sekalian memiliki kesempatan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Tema Hardiknas kali ini adalah percepatan pendidikan yang merata dan berkualitas. Tema tersebut terkait erat dengan fenomena dunia yang berubah sangat cepat dan menuntut kualitas semakin tinggi. Untuk itu, marilah kita resapi dan renungkan tema tersebut, kemudian kita wujudkan bersama-sama. Dengan begitu, maka seluruh lapisan masyarakat akan dapat menjangkau layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang berkualitas dan merata, dalam makna dapat dikenyam oleh seluruh warga negara, maka ikhtiar kita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Selanjutnya, atas nama pemerintah
izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan di tanah air. Mereka adalah yang telah mengabdi dan berkorban demi kemajuan pendidikan. Pengabdian dan pengorbanan yang sudah Bapak dan Ibu berikan sejauh ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Sekalipun di sana sini masih banyak masalah dan menimbulkan ketidakpuasan. Semoga keberhasilan tersebut semakin memacu semangat dan usaha keras kita. Sedangkan adanya masalah yang belum terselesaikan dan ketidakpuasan yang ada justru semakin melipat gandakan energi, kehendak, dan ikhtiar kita untuk menemukan terobosan-terobosan baru. Ibu Bapak, Saudara sekalian yang mulia, pada setiap memperingati Hardiknas, kita tidak akan pernah lupa pada sosok Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Karena peringatan Hari Pendidikan Nasional didasarkan atas hari kelahirannya yang dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau sudah disepakati sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan tanpa bermaksud mengecilkan peran para tokoh pendidikan yang lain. Peran Ki Hajar Dewantara pada awal perintisan pendidikan nasional memang sangat besar, baik berupa gagasan, pemikiran, maupun terawan masa depan. Oleh sebab itu, gagasan dan pemikiran beliau tetap relevan dan menjadi acuan bagi pembangunan pendidikan nasional kita. Beberapa di antara pandangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Pancadharma, yaitu bahwa pendidikan perlu beralaskan 5 dasar, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. 2. Kontelu, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan pada asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam arti proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi tempat dilangsungkannya proses pendidikan. 3. Tripusat pendidikan, bahwa pendidikan hendaknya berlangsung dalam 3 lingkungan, yaitu yang kita kenal dengan nama tripusat, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat yang saling berhubungan simbiosis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal kepemimpinan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep laku telu atau 3 peran yang dirumuskan dalam frasa bahasa Jawa: ing ngarsa sung turodo, ing madya mangunkarsa tutbuli handayani, yang artinya apabila di depan memberikan teladan, apabila di tengah memberikan ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang memberikan dorongan. Ketiga peran tersebut harus dilaksanakan secara seksama, baik bergantian maupun serempak dalam tampilan sosok pemimpin pendidikan yang utuh. Disinilah kita diingatkan untuk tidak memenggal dan menerapkan sepenggal-sepenggal 3 laku kepemimpinan dalam praksis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Agaknya konsep laku telu ini perlu dihayati kembali oleh para pendidik. Pada saat di mana dunia pendidikan mengalami krisis keteladanan dan praktek pendidikan tidak lagi menginspirasi, sementara dorongan dari belakang dari pemerintah pendidikan tidak disertai pemberian arah dan haluan untuk peserta didiknya. Ibu Bapak, Saudara sekalian, gagasan pemikiran dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut adalah menjadi dasar acuan visi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di bidang pendidikan. Dalam visi Presiden, masa depan Indonesia adalah sangat ditentukan oleh generasi didik masa kini yang memiliki karakter atau budi pekerti yang kuat, serta menguasai berbagai bidang keterampilan hidup
vokasi dan profesi abad ke-21. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersiap melakukan reformasi pendidikan nasional, baik dalam tataran konseptual maupun manajerial. Dalam tataran konseptual, sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan grup pendidikan nasional. Untuk itu, pembentukan karakter harus dimulai dan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar atau basic education. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang lebih lanjut harus kondusif bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya semaksimal mungkin. Memungkinkan peserta didik membekali dirinya dengan keterampilan dan keahlian yang berkompetisi tinggi yang dibutuhkan dunia abad 21. Untuk tujuan itu, sekarang telah diupayakan penyelarasan, penyatuan, dan pembauran di bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dengan pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di kelas, di lingkungan sekolah, dan yang ada di luar sekolah. Sehingga proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tersekat-sekat, tertutup dan sumpah, melainkan terbuka, luas, dan leluasa. Lebih jauh, reformasi juga akan dilakukan dalam waktu belajar di satuan pendidikan, pengorganisasian pelajaran dan kegiatan belajar, tugas tanggung jawab dan peran guru dan tenaga kependidikan, termasuk reformasi peran dan tugas kepala sekolah sebagai manajer sekolah, komite sekolah, dan juga pengawas sekolah. Reformasi pendidikan pada tataran aksi ditandai dengan gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK dan gerakan literasi nasional atau GLN. Demikian pula revitalisasi SMK kini sedang dilaksanakan dengan perbaikan sistem distribusi kartu Indonesia Pintar terus dilakukan. Gerakan PPK dan GLN diharapkan menjadi pintu masuk dan kunci utama bergeraknya reformasi berbagai sektor pendidikan dan kebudayaan, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di lingkungan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, bahkan lingkungan masyarakat. Berbagai program dan kegiatan serta sumber daya, baik finansial maupun non-finansial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan di berbagai daerah hendaklah difokuskan untuk mendukung gerakan reformasi pendidikan tersebut. Reformasi pendidikan untuk menjawab permasalahan bangsa senantiasa ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga kita semua yang berbakti dan berkhidmat di dunia pendidikan perlu bersinergi mendukung terlaksananya reformasi pendidikan nasional dimaksud. Ibu, Bapak, Saudara, dan hadirin yang mulia, reformasi pendidikan nasional tersebut merupakan proses jangka panjang, bukan sesaat dan jangka pendek, sehingga perlu dilaksanakan secara sistematis, prosedural, dan bertahap. Di samping perlu dukungan dan partisipasi konstruktif semua jajaran pendidikan, pemangku kepentingan lembaga pendidikan, bahkan warga bangsa Indonesia. Tak heran hasil reformasi pendidikan nasional tersebut yang akan berbuah manis dan melegakan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Mungkin memang tidak kita nikmati sekarang, tetapi niscaya anak cucu kita yang bakal menikmatinya. Dalam arti anak cucu kita di seluruh Indonesia bisa mengenyam pendidikan berkualitas pada satu sisi, dan pada sisi yang lain bangsa Indonesia mencapai kemajuan dan keunggulan di antara bangsa-bangsa yang lain. Dengan demikian, keberadaan bangsa Indonesia di tengah bangsa lain menjadi lebih bermartabat, berdaulat, dan bermaslahat. Untuk itu, dalam reformasi pendidikan nasional ini, kerja keras yang konstruktif, penuh keikhlasan dan pengorbanan,
serta pengabdian tulus seluruh insan pendidikan di seluruh Indonesia amat diharapkan. Marilah kita bersama-sama menggerakkan reformasi pendidikan nasional demi kemajuan dan keunggulan pendidikan nasional kita. Pada Hari Pendidikan Nasional 2017 sekarang, mari kita sing-singkan lengan baju untuk menggerakkan reformasi pendidikan nasional demi anak cucu kita. Semoga Tuhan seluruh sekalian alam meridhoi dan menguatkan tekad dan langkah kita. Akhirnya, marilah kita cancut tali bondo demi segera terwujud pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ditanda tangani. Pembacaan selesai. Persembahan lagu Wajib Belajar dan Himne Guru oleh Paduan Suara SMA Negeri 3 Jakarta dan Korps Musik Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal khalqu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagimu segala pujian dan keutamaan. Terimalah puji syukur kami kehadiratmu atas limpahan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara khidmat upacara pengibaran bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Semoga dengan ungkapan puji dan syukur yang kami panjatkan ini, kiranya rahmat, petunjuk dan ridha-Mu senantiasa menyertai kami. Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Kami sadar bahwa pendidikan merupakan sarana pembentukan putra-putri bangsa kami menjadi sumber daya manusia yang berkeunggulan, berdaya saing tinggi, berkepribadian, serta mampu menjadi pelopor perubahan bangsa. Karenanya ya Rabbana, curahkan keberkahan kepada pendidikan nasional kami, agar dapat mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas dan menanamkan nilai-nilai karakter dari kemuliaan sifat-Mu. Tumbuhkan selalu dalam jiwa kami semangat pengabdian dan kejuangan, kemampuan dan kesanggupan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas yang dapat diakses secara berkeadilan. Allahumma ya Allah, pemilik keberkahan, berkahilah kehidupan kami, berkahilah kehidupan putra-putri kami. Jadikan kami dan mereka hamba-Mu yang cinta kebaikan dan ilmu. Jangan Engkau jadikan kami dan mereka pecinta keburukan dan kesesatan, karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Pada bulan Sya'ban-Mu yang mulia ini, ampuni dan maafkan dosa dan kesalahan kami. Tatap kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana awzidna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Memohon Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! 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 Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda kehormatan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan barisannya. Dan setelah ini kami mohon kepada kalian untuk tidak meninggalkan tempat karena kita akan kembali menyaksikan penampilan tari Papua dari Sekolah Dasar Negeri Kenari 07 Jakarta Pusat. Di panggung aja. Panggung ambil di sini. Cukup gak di panggung, Bang? Hah? Di mana? Begini aja dah. Begini aja ya. Satu. Ya, sudah cukup. Sudah siap. Salam bela negara. Ya, tarik dulu ya. Ya, oke ya. Pokoknya tengah ya.